Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian dari kitab Syarah Manhajus Salikin, ya, Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sedangkan syarah ini adalah karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah taala. Kita sampai pada pembahasan tentang mengusap khuf. Faslun fa in kana alaihi khuffan wa nahwuhuma masaha alaihima insya'a yauman wa lailatan lil mukim wa thalathata ayyamin bilayalihin lil musafir. Kalau misalkan seseorang tersebut mengenakan khuf atau yang semacamnya, maka dia bisa mengusap kedua khuf tersebut jika dia mau, ya, selama periode 1 hari 1 malam bagi mukim dan selama periode 3 hari 3 malam bagi musafir. Jadi di sini maksudnya adalah ketika seseorang itu ya mau berwudu, dia memiliki hadas asghar dan dia mau misalkan berwudu begitu ya. Kalau dia mengenakan khuf, maka dia tidak perlu untuk membuka khufnya. Cukup dia usap kedua khufnya tersebut, itu sudah mencukupi ya. Akan tetapi tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Dan itu yang akan insya Allah dibahas di bab ini atau di fasal ini ya. Al-khufan musanna khuffin. Khufan itu adalah bentuk musanna, bentuk double dari khuf. Wa huwa ismun li na'lin masnu'in min jildin yuti dhahral qadami ila saq. Khuf itu adalah sebuah nama untuk na'lin masnu', sebuah nama untuk ya alas kaki yang dibuat dari kulit, yuti dhahral qadam, yang menutupi punggung dari kaki, ila sak, sampai ya betis, maka itu namanya khuf. Maka dia seperti sepatu kulit begitu ya. Ini di sini min jildin, masnu'in min jildin, dibuat dari sepatu kulit. Sehingga kita lihat di sini, ini namanya khuf. Wa nahwuhuma ay mimma yulbasu 'alal qadamain. Khuf atau yang semisalnya. Apa yang dimaksud dengan yang semisalnya? Yakni segala yang dipakai untuk menutup kedua kaki. Fa yajuzul mashu 'ala ma yalbasu fi waqtina hadza. Ya, 'ala ma yulbasu fi waqtina hadza. Maka boleh untuk mengusap sesuatu yang menjadi alas kaki, yang menutupi kaki, yang dipakai di zaman ini. Wa yusamma syurrab awil kanadir, misalkan yang disebut sebagai kaos kaki atau sepatu. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a masa 'alal jawrabain wan na'lain. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau mengusap kepada kedua jawrab, yakni semacam ya kaos kaki, wan na'lain, dan semacam sepatu. Ini yang disebut kemudian khuf. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi berkata hasan sahih. Lakin qala Al-Baihaqi fil Ma'rifah haditsun munkar. Akan tapi Al-Baihaqi berkata di dalam Al-Ma'rifah, ini adalah hadis munkar. Dha'afahu Sufyan Ats-Tsauri, dilemahkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hambal, ya, Abdurrahman bin Mahdi juga melemahkannya, dan Imam Ahmad bin Hambal, wa Yahya bin Ma'in wa Ali bin al-Madini wa Muslim bin al-Hajjaj, ya, Imam Muslim, wal ma'ruf anil Mughirah hadithul masah 'ala al-khuffain. Yang riwayat yang dikenal ya masyhur dari Al-Mughirah itu adalah hadis mengusap kedua khuf. Wa yurwa an jama'atin minas sahaba annahum fa'aluhu. Jadi ya, ketika memakai riwayat, ketika menggunakan lafaz khuffain, maka itu yang dikenal dari Al-Mughirah. Adapun yang memakai lafaz jawrabain wa na'lain, maka ini yang disebut oleh Al-Baihaqi di sini sebagai hadis mungkar. Akan tapi diriwayatkan dari ya beberapa sahabat bahwa mereka melakukannya. Mereka mengusap kepada jawrabain wa na'lain. Jadi kalaupun hadis tadi itu dhaif, akan tapi ada riwayat bahwa para sahabat melakukannya. Baik. Jadi di sini kita simpulkan ya, baik itu khuf sepatu kulit ataupun misalkan ya
kaos kaki yang dipakai sekarang, tentunya para ulama berbeda pendapat ya. Yang boleh itu adalah kalau misalkan kita menuju ke Hanabilah, ketika kaos kakinya itu tebal, ya, min jarabin safiqin wa nahwi min jarabin safiq. Ini kaos kaki yang tebal. Kalau misalkan tipis seperti yang kebanyakan dipakai sekarang, maka Allah alam tidak boleh bagi yakni menurut kalangan Hanabilah. Akan tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau membolehkan bahkan walaupun itu kaos kaki yang tipis yang kita banyak dipakai oleh orang di zaman ini begitu ya. Alasan Syekh Utsaimin adalah karena ilahnya sama, yaitu sama-sama adanya kebutuhan dan sama-sama adanya masyaqqah untuk kemudian misalkan itu dilepas dan seterusnya. Wallahu alam, ana dalam masalah ini kita yakni harus berhati-hati ya. Mengingat kalau kita melihat pendalilan tersebut, pendalilan Syekh Al-Utsaimin, ini masyaqqah untuk melepas kaos kaki begitu ya. Allah alam kalau kaos kakinya itu tidak tebal begitu ya, mudah sekali untuk melepasnya dan kehati-hatian dalam masa ini lebih yakni lebih utama. Wallahu alam. Jadi baru boleh kalau misalkan itu memang susah untuk dilepas. Seperti kalau misalkan di zaman dahulu khuf yang terbuat dari kulit itu ya yakni lumayan susah untuk kemudian melepasnya di setiap waktu sholat, misalkan ketika orang tersebut apalagi sedang safar begitu ya. Maka adanya masyaqqah tersebut, kata para ulama, itulah diantara hikmah disyariatkannya hal ini. Disyaratkan mengusap khuf ketika berwudu. Ala kulli hal, mengusap khuf ketika berwudu itu termasuk syariat yang banyak sekali orang di zaman ini tidak mengetahuinya. Ya, ini termasuk, jangan-jangan ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan ya oleh sebagian besar kaum muslimin di zaman ini. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk menjelaskan bab ini, karena kalau kita misalkan ya mengajarkan bab ini, mengajarkan sunnah ini kepada orang-orang, mengajarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW ini kepada orang-orang, maka semoga kita mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mulai ditinggalkan. Karena kalau sunnah Nabi Muhammad SAW ditinggalkan, maka apa yang semarak penggantinya? Bid'ah. Taib. Jadi di sini kita lihat ya, ketika seseorang itu mengenakan khuf, maka ya boleh bagi dia untuk berwudu dengan mengusap khuf tersebut. Tidak perlu dibuka, tidak perlu dibasuh kakinya, akan tapi cukup dengan mengusap khuf tersebut. Ya. Jadi berwudu seperti biasa dari awal. Akan tetapi ya ketika gilirannya untuk membasuh kaki, dia tidak membuka khufnya, akan tapi cukup basahkan tangannya kemudian diusapkan ke bagian atas dari khuf tersebut. Sebentar lagi insya Allah akan dijelaskan ya oleh penulis. Kemudian di sini disebutkan bahwa periode mengusap khuf ya, periode mengusap khuf itu adalah 1 hari 1 malam untuk mukim dan 3 hari 3 malam untuk musafir. Yamsahul mukim yauman wa lailatan, ya, mukim itu bisa mengusap khuf selama periodenya 1 hari 1 malam. Dari kapan? Dari ya min hadatsin ba'da lubsin. La tahirin wa bahin satirin wa thur nasi. Ya, jadi min hadatsin ba'da lubsin, dari hadas yang pertama ketika mengenakan khuf tersebut. Baik. Sekarang kita bayangkan ya supaya lebih paham penggambaran masalahnya. Jadi seseorang misalkan dia berwudu dengan wudu yang biasa, baik, dengan membasuh kaki, wudu yang biasa. Kemudian setelah dia berwudu, misalkan dia sholat subuh. Baik, setelah dia berwudu mau sholat subuh, dia kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, wudunya belum batal, dia rencana mau pergi keluar rumah, dia kenakan khufnya. Ketika dia mengenakan khufnya tersebut, nah ini disyaratkan khufnya itu harus menutupi seluruh bagian kakinya yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu dengan wudu yang biasa. Jadi kalau misalkan khufnya itu ada tidak menutupi, ada bagian dari ujung jari kaki hingga mata kaki itu yang tidak tertutupi oleh khuf, maka tidak boleh untuk diusap khufnya tersebut.
Taib, sekarang balik lagi. Orang tersebut setelah sholat subuh, kemudian dia mengenakan khuf. Misalkan dia mau keluar rumah. Ataupun misalkan dia di dalam rumah, tidak ada keperluan, dia coba di dalam rumah, misalkan kedinginan, tapi dia butuh untuk menghangatkan kakinya, dia mengenakan khuf. Tidak masalah. Terutama hal ini itu sangat diperlukan, sangat sering dilakukan oleh orang-orang di mana di negeri barat. Di negeri-negeri subtropis, di mana misalkan ini adalah hari-hari winter, hari-hari musim dingin, bahkan walaupun di rumah pakai khuf. Ya, jadi kalau di sana khuf itu banyak ya, maksudnya orang banyak ada yang jual dan banyak yang mengenakannya, bahkan ke masjid pun di dalam masjid itu pakai khuf gitu. Karena ketika ini terutamanya ketika musim dingin ya akan di dalam masjid itu pakai khuf. Khufnya tentunya bersih ya, khufnya tentunya bersih karena khuf yang dari kulit itu diperlakukan seperti kaos kaki oleh mereka gitu, saking dinginnya. Baik. Jadi ketika masuk masjid tinggal buka sepatunya, kemudian dengan khuf tersebut mereka berjalan di dalam masjid dan sholat dengan khuf tersebut. Nah, ya khufnya bersih. Jadi khufnya bersih. Sekarang setelah dia sholat subuh dia mengenakan khuf tersebut. Kemudian ya setelah itu misalkan jam 8 pagi dia batal wudhunya. Misalkan buang angin ya atau ketiduran sehingga apa? Sehingga wudhunya batal. Nah, jadi ini hadas yang pertama setelah dia pertama kali dia hadas setelah setelah dia mengenakan khufnya tersebut. Dari waktu inilah dihitung periode 1 hari 1 malam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Jadi maksudnya adalah ketika misalkan dia itu untuk waktu zuhur dia mau berwudu, maka boleh bagi dia untuk berwudu tanpa melepas khufnya tersebut, tapi cukup basahkan tangannya kemudian dia usap ya khufnya tersebut dengan kedua tangannya bersamaan. Kalau ini kaki, ini ujung jari kaki, ini tumit, mata kaki di sini begitu ya. Maka yang diusap adalah bagian atasnya hingga di sini betis gitu ya, hingga sini gitu ya. Nah, mengusapnya dengan apa? Dengan kedua tangan kita bersama. Serut gitu. Baik. Jadi periodenya 1 hari 1 malam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Nah, ketika mau sholat zuhur, dia cukup berwudu dengan mengusap khuf. Tidak perlu membuka khuf tersebut kemudian ya dibasuh gitu ya, nggak perlu. Tapi cukup dengan mengusap khufnya, dan ini selama khufnya tersebut tidak pernah dibuka dari sejak ya dia pakai sejak setelah sholat subuh tadi begitu ya. Ketika khufnya tidak pernah dibuka, maka ketika sampai waktu zuhur dia butuh berwudu, dia boleh berwudu dengan mengusap khuf. Setelah itu dia setelah zuhur kemudian wudunya batal lagi, masuk sholat asar, dia berwudu lagi dengan boleh untuk cukup dengan mengusap khufnya, tidak perlu dibuka. Ya, itu makna dari bab ini ya. Nah, sekarang kita belajar dari mana kita mendapatkan periode 1 hari 1 malam untuk mukim dan 3 hari 3 malam untuk musafir. Yamsahul mukim yauman walailatan wal musafir thalathata ayyamin bilayalihin. Ya, mukim itu bisa mengusap khufnya 1 hari 1 malam. Ya, dari kapan? Dari hadas, ketika dia setelah mengenakan khuf. Dan ketika dia mengenakan khuf, dia harus sudah berwudu. Makanya tadi dicontohkan setelah dia sholat subuh, berarti masih punya wudu ya, dia kenakan khufnya. Nah, itu syaratnya, salah satu syarat. Kalau dia mengenakan khuf sebelum dia punya wudu, maka ini nggak bisa berwudu dengan mengusap khuf, nggak bisa. Salah satu syaratnya itu harus dia dalam kondisi toharoh ketika mengenakan khuf tersebut. Nah, jadi periode 1 hari 1 malam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir itu dihitung dari mana? Dari hadas setelah dia mengenakan khuf, dan dia mengenakan khuf ketika sudah dalam kondisi dia itu memiliki ketika dia itu sudah bersuci, ketika dia itu sudah taharah dengan taharah yang biasa, dengan wudhu yang biasa, yakni dengan membasuh kaki, gitu ya. Baik, jadi periode 1 hari 1 malam dan 3 hari 3 malam untuk 1 hari 1 malam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir itu berdasarkan hadis Ali. Di hadis Ali radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa laylihinna lil musafir
wa yauman wa lailatan lil muqim akhrajahu Muslim. Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk mukim. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ketika hadas terjadi pada pukul 8 pagi, maka kalau dia mukim, dia hanya bisa mengusap khuf, dia hanya bisa berwudu dengan mengusap khuf sampai jam 8 pagi besoknya, 24 jam. Kalau dia musafir, maka dia boleh untuk berwudu dengan mengusap khuf selama periode waktu 72 jam, 3 hari 3 malam. Taib. Bisyarti ayyal basahuma ala taharah, dengan syarat orang tersebut mengenakan khuf tersebut ketika dalam kondisi taharah. yakni dengan taharah yang biasa, wudu dengan tata cara biasa, yaitu tanpa khuf tapi kakinya dibasuh dengan air begitu ya. Fayushtaratu ayyal basal khuffain ala taharah, disyaratkan untuk mengenakan kedua khuf ya setelah dia memiliki taharah. Setelah dia melakukan taharah. Li hadits Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah di mana beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, fa ahwaitu li anzi'ahu faih. Maka aku merundukkan badanku untuk melepaskan kedua khuf beliau. Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasah alaihima. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Al-Mughirah, ya, biarkan keduanya, yakni jangan dilepas karena aku telah mengenakannya dalam kondisi suci. Kemudian beliau mengusap kedua khufnya tersebut. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wala yamsahuhuma illa fil hadatsil asghar. Ini syarat yang lainnya, catatan yang selanjutnya, yaitu tidak bisa kita mengusap khuf kecuali dalam kondisi hadas asghar. yakni ketika kita mau berwudu. Tapi kalau kita misalkan hadas akbar, maka wajib untuk membuka khuf tersebut, wajib untuk membasuh kaki kita ketika kita mandi wajib. Jadi nggak bisa mandi wajib, khufnya tetap dipakai, kemudian cukup dibasuh, cukup diusap, tidak bisa. Wal hadatsul asghar huwa ma yujibul wudu. Hadas asghar itu adalah yang mewajibkan wudu. Di hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah walakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin, akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Majah wa qala Tirmidzi hasan sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami bersafar, ya, hendaknya kami tidak melepaskan khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam illa min janabah, kecuali karena janabah. Ketika kondisi junub maka harus dilepaskan khufnya tersebut. Yani mandi wajib harus dilepaskan khuf. Walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Akan tapi ketika kita sudah buang air besar atau buang air kecil atau setelah ketiduran sehingga kita punya hadas asghar, kemudian kita mau berwudu, maka boleh untuk mengusap khuf, berwudu dengan mengusap khuf. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi berkata hasan sahih. Baik. An Anas marfu'an, idza tawadda ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsa 'alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa illa min janabah, rawahul Hakim wa sahhahahu. Dari Anas secara marfu, yakni berarti ini perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda ahadukum, ketika salah seorang dari kalian itu berwudu, wala bisa khuffai, kemudian dia mengenakan kedua khufnya, berwudu, kemudian dia mengenakan kedua khufnya, falyamsah 'alaihima, maka hendaknya usaplah khufnya tersebut, yakni setelah dia wudunya batal. Wal yusalli fihima, dan hendaknya salatlah dengan mengenakan khufnya tersebut. Wala yakhla'uhuma in syaa illa min janabah. Maka hendaknya dia tidak melepaskan kedua khufnya tersebut jika dia mau. Ya. Illa min janabah, kecuali kalau dia itu sedang dalam kondisi junub, maka harus dilepaskan kedua khufnya tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkan hadis ini. Ya, diriwayatkan oleh Al-Hakim di Al-Mustadrak wa akhrajahu Ad-Darqutni wal Baihaqi. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabiratun ala kasrin. Adapun kalau misalkan, nah sekarang penulis masuk pada yang semisal khuf yang bisa untuk diusap ketika berwudu.
Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabiratun ala kasrin. Kalau misalkan di anggota wudunya itu ada jabirah ala kasrin. Jabirah itu sesuatu yang seperti kayu atau gips gitu ya, ketika misalkan seseorang itu patah tulang, nauzubillah min dzalik, sehingga dia diletakkan ya kayu atau gips tersebut di anggota wudhunya, tangan atau kakinya misalkan begitu ya. Ketika di anggota wudhunya ada yang seperti itu ya, ada jabirah, au dawaun ala jarhin wa yadurruhul ghusl, atau ya obat yang diletakkan pada lukanya, dan kalau misalkan dibasuh dengan air bisa memberikan madarat pada orang tersebut, masahahu bil ma'i fil hadatsil akbar wal asghar hatta yabra, maka dia boleh untuk mengusap bagian tersebut dengan air, yakni tangan kita dibasahi dengan air, kemudian diusap saja, nggak perlu dibasuh, diusap saja dengan air yang sudah dibasahi dengan air wudhu. Fil hadatsil akbar, baik dalam kondisi hadas akbar, berarti dengan air gusel ya. Jadi tangannya dibasahi dengan air gusel, air yang dia mau gunakan untuk gusel, dia usap bagian jabirah atau bagian luka yang diberikan obat tersebut. Ya, walaupun itu hadas akbar, berarti itu mandi besar, mandi wajib gitu ya, ataupun hadas asghar, cuma mau wudhu saja. Boleh sampai lukanya atau sampai patah tulangnya tersebut sembuh. Jadi perhatikan di sini bedanya dengan khuf. Hadas akbar untuk luka atau untuk patah tulang ya, untuk jabirah yang diletakkan di tulang yang patah gitu ya, di anggota wudhunya yang patah tulang, maka hadas akbar pun boleh untuk diusap jabirah tersebut. Dan tidak ada batas waktu, 1 hari 1 malam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir, tidak ada batasan itu. Sampai sembuh, kata Syekh Sa'di rahimahullah. Dan ini ini dari mazhab ya, dari pendapat dari mazhab Hambali, memang demikian. Dan wallahu alam mazhab yang lain, tapi harusnya ya seharusnya tidak masalah sampai sembuh ya. Kan tapi tentunya ini statement yang harus dicek. Apakah mazhab-mazhab lain itu membolehkan mengusap jabirah hingga sampai itu sembuh begitu ya, sampai lukanya atau patah tulangnya sembuh. Akan tapi ini statement dari mazhab background Syekh Sa'di, yakni mazhab Hambali. Yakni ketika Anda mengatakan ini Syekh Sa'di berkata sampai sembuh, khawatirnya dipahami bahwa ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di yang menyelisih mazhab beliau itu Hambali ya, bukan seperti itu maksudnya. Ya, ini bahkan dari literatur Hanabilah ini banyak dibahas seperti ini. Nah, baik. Jadi di sini kita lihat al-jabirah hiya ma yujbaru bihil azm. Al-jabirah itu adalah sesuatu yang digunakan untuk meluruskan tulang gitu ya. Wa hiya a'wad wa nahwuha turbatu 'alal kasr, yaitu kayu atau yang semacamnya ya, yang diikat kepada bagian yang patah tulang tersebut. Wa ya'khudhu hukmal jabirah al-jibs alladhi yudau 'alal kusur. Ya, yang semisal jabirah dalam hukumnya ya, yaitu jibs ya, yang diletakkan pada patah tulang. Wa kadzalikal hirqah awisyas, demikian pula kain yang digunakan untuk menutupi luka, atau asyas, kain kasa. Allati tudau 'alal juru, yang diletakkan di atas luka. Wa kadzal dawa alladhi yudau 'alal jarhi walau biduni hirqatin wa yamna'u usulal ma. Demikian pula obat yang diletakkan, yang diterapkan pada luka, walaupun tidak ditutupi dengan penutup kain atau plester, tidak ditutupi dengan itu, tapi cuma ditetesi obat begitu saja ya. Tapi kemudian menghalangi ya masuknya air ke kulit atau ke luka tersebut. Seperti misalkan ya obatnya itu bisa jadi ya menghalangi air begitu ya. Au kana yadurruhu ghusluhu aw yata'azzar, atau tidak menghalangi air, cuma ditetesi obat merah saja. Kan tapi kalau disiram dengan air, ini bisa tambah parah lukanya. Ya. Sehingga dalam kondisi-kondisi seperti ini boleh untuk tidak disiram, baik wudhu ataupun ketika mandi wajib. Cukup diusap dengan tangan kita yang sudah basah dengan air, gitu ya.
فإذا وجدت الجبيرة وما يأخذ حكمها فإنه يمسح عليها بالماء في الحدث الأكبر والأصغر. Ketika seseorang itu memiliki jabirah di badannya atau yang semisal hukumnya dengan jabirah, maka cukup diusap dengan dengan air, yakni diusap dengan tangan kita yang sudah dibasahi dengan air, baik pada kondisi hadatsy akbar ataupun hadatsy asghar. Li hadithi Jabir qala, berdasarkan hadis Jabir di mana beliau berkata, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Kami pergi pada sebuah safar, kemudian salah seorang dari kami itu kepalanya terkena batu sehingga kepalanya itu luka. Tsumma talama fasa'ala ashabahu. Kemudian dia mimpi basah. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatun fit tayammum? Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian itu menilai aku memiliki rukhsah, aku bisa memiliki rukhsah untuk bisa bertayamum saja? Ya, ini mimpi basah berarti harus mandi wajib. Tapi dia bertanya kepada teman-temannya, apakah boleh bagiku untuk tayamum saja, mengingat kepalanya luka, kepalanya bocor karena terkena batu. Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Kemudian orang-orang berkata, kami tidak menemukan rukhsah apapun bagimu sementara kamu mampu untuk menggunakan air. Faghtasala famata. Maka orang tersebut kemudian mandi wajib dan kemudian meninggal dunia. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Ketika kemudian kami datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam dikabari tentang kejadian ini. Faqala qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Qatalahumullah. Ala sa'alu islam ya'lamu. Mengapa mereka tidak bertanya kalau mereka belum tahu? Fa inna masyifa'ul as-su'al. Karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah obat dari kejahilan, itu adalah bertanya. Jadi kejahilan di sini, ketidaktahuan di sini oleh Nabi Muhammad SAW disifati dengan penyakit. Yakni dianalogikan dengan penyakit. Syifa'ul as-su'al, obatnya kejahilan itu adalah bertanya. Sesuatu yang disebut obat dari sesuatu yang lain, berarti sesuatu yang lain itu adalah penyakit gitu ya. Inna makana yakfihi ayyatayammama wa ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma yamsa 'alaiha wa yawsila sa'ira jasadihi. Sebenarnya sudah mencukupi baginya, ini sabda Nabi Muhammad SAW, sebenarnya mencukupi baginya untuk tayamum saja, kemudian dia letakkan di atas lukanya tersebut sebuah kain, kemudian dia usap dengan tangan yang sudah dibasahi kain tersebut, wa yasila sa'ira jasadi, kemudian dia membasuh seluruh badannya yang lain. Akhrajahu Abu Dawud wa qala al-Baihaqi hadzal haditsu asahhu ma ruwiya fi hadzal bab ma ikhtilafin fi isnadihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Baihaqi berkata ini adalah hadis yang paling sahih yang diriwayatkan dalam bab ini, walaupun ada perbedaan dalam kesahihan sanadnya. Wasifatu mashil khuffain ayyam saha aktsara zahirihima wa ammal jabiratu fayumsahu ala jami'iha. Sifat mengusap khuf adalah diusap ke seluruh atau sebagian besar dari bagian atas dari khuf tersebut. Kalau ini kaki, maka bagian atasnya bagian atas dari khuf tersebut diusap dengan tata cara yang tadi telah kita contohkan ya. Adapun jabirah, maka diusap keseluruhan bagian jabirah tersebut. Fal mashu yahtassu bi dhahiril khuf. Maka masah, mengusap itu hanya dilakukan untuk bagian atas dari khuf. Fala yumsahu asfaluhu. Maka tidak diusap bagian bawah dari khuf tersebut. Liqauli Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Ali radhiyallahu anhu, perkataan yang masyhur, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil massi min a'lah." Seandainya agama itu dibangun di atas ra'yi, di atas akal, sekedar akal, maka bagian bawah dari khuf itu lebih
ya lebih layak, ya lebih logis untuk diusap daripada bagian atasnya. Kenapa? Yang kotor bagian bawah, yang atas enggak kotor begitu ya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai. Ali kemudian melanjutkan, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dari kedua khuf beliau. Agama ini dibangun di atas dalil, di atas Al-Qur'an was sunnah, tidak dibangun di atas mujarradul akal. Tidak dibangun di atas sekedar akal saja. Ya. Itu makna dari pelajaran yang kita ambil dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini. Ini suatu yang penting di sini untuk kita sebutkan. Menariknya adalah Ali radhiyallahu anhu mencontohkan, beliau menyebutkan sebuah prinsip yang penting sekali, ya, yang sebuah asas yang penting sekali dalam din, yakni ad-din ini tidak dibangun di atas sekedar akal begitu ya. Kemudian beliau mencontohkan dengan masalah furu, yakni mengusap khuf. Yakni masalah fikih gitu ya, masalah fikih ya. Untuk mencontohkan bahwa kita membangun yakni amalan kita itu dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas sekedar akal. Taib. Akhrajahu Abu Dawud, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qala Ibnu Hajar fi Talkhis isnaduhu sahih. Ya, isnadnya sahih kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Wa sifatu mashil khuf, sifat mengusap khuf, tata cara mengusap khuf, annahu yabulu yadahu bil ma thumma yamurruha ala dhahri qadamihi minal asabi ila asfalis saq marratan wahidah. Dia basahi kedua tangannya, ya, dengan air, kemudian dia lewatkan kedua tangannya tersebut di atas pada bagian atas dari, ya, khufnya, dari ujung jari kaki hingga daerah sini begitu ya, ila asfalis saq, hingga bagian betis yang bawah, jadi daerah sini. Kalau ini kaki, ini tumit di sini, mata kaki di sini, maka mengusapnya adalah dari sini ke daerah sini, menggunakan kedua tangan kita bersamaan, marratan wahidah, satu kali saja, tidak perlu 3 kali. Karena mengusap itu, kalau di Hanabilah mengusap tuh, yang namanya mengusap itu cuma 1 kali. Karena kalau mengusap 3 kali maka nggak ada bedanya dengan membasuh, nanti basah juga ya. Itu diantara argumentasi mereka ya. Tentunya banyak argumentasi yang disebutkan dalam masalah tersebut, tidak hanya argumentasi itu saja. Jadi penting sekali bagi kita, ini pelajaran juga, kalau misalkan kita baru tahu satu dalil saja dari sebuah masalah, mazhab ini berdalil dengan dalil ini misalkan di sebuah masalah, atau dengan argumentasi ini, antum cuma tahunya satu dalil, kemudian antum merasa dalilnya nggak kuat, maka jangan terburu-buru untuk kemudian antum katakan ini pendapatnya lemah berarti ya. Kenapa dalilnya nggak kuat? Antum baru baca satu dalil, sementara di mazhab apapun itu bisa jadi, ya, pendalilannya tidak hanya itu. Bisa jadi dalil utama itu bukan yang kita baca tersebut, ya. Nah, apapun mazhabnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi jangan terburu-buru melemahkan suatu pendapat atau menganggap aneh suatu pendapat hanya dengan membaca salah satu dalil dari pendapat tersebut saja, gitu ya. Baik. Nah, itu untuk khuf ya, tata cara mengusap khuf. Wasifatu mashil jabiro annahu yabulu yadahu bil ma thumma yamsahu ala jami'il jabiro idza kanat tughti udwan min a'dha'il wudu' aw kanat taharatuhu li hadatsin akbar. Ya, jadi kalau tata cara mengusap jabiro itu adalah dengan, ya, dia basahi kedua tangannya dengan air, ya, baik misalkan air wudhu kalau dia sedang mau berwudhu, atau air ghusl kalau dia mau mandi wajib, gitu ya. Kemudian setelah itu, ya, dia usap keseluruhan bagian dari jabirah tersebut jika jabirah tersebut berada di anggota wudhu. Jabirahnya di sini misalkan, lengan seseorang patah tulang gitu misalkan, na'udzubillah min dzalik. Maka jabirah diletakkan di sini, gips diletakkan di sini. Maka ini anggota wudhu, maka seluruhan dari gips tersebut harus
diusap. Tapi kalau jabirohnya di lengan atas, ini bukan anggota wudhu, maka tidak perlu diusap. Kita bisa untuk berwudhu dengan normal karena wudhu dari ya ujung jari tangan ke siku ya. Tapi kalau itu hadas akbar, dia mau mandi wajib, maka dimanapun bagian dari jabiroh tersebut harus dibasuh semua, ya harus diusap semua, bukan dibasuh ya, harus diusap semua dengan tangan yang sudah dibasahi dengan air tadi. Idza kanat tughti udwan min a'dha'il wudu' aw kanat taharatuhu li hadatsin akbar. Nah, itu yang maknanya itu yang barusan kita sebutkan ya. Wa yatabayyanu mimma taqaddama anna al-jabirah tufariqul khuffain fi thalathati asya'. Maka jelaslah dari pembahasan barusan bahwa jabirah dengan khuf itu ada 3 perbedaan. Yang pertama adalah wujubu mashi jami'iha idza kanat ala utwin yajibu ghasluhu. Jabirah itu wajib untuk diusap seluruh bagiannya, wajib. Kalau misalkan jabirah tersebut berada pada anggota tubuh yang harus untuk dibasuh. Harusnya dibasuh tapi ini ya diusap saja. Ini dengan syarat jabirah tersebut ya dipasang di anggota tubuh tersebut secukupnya. Kalau lebih dari cukup maka itu ya ada tata caranya nanti begitu ya perinciannya. Jadi sebaiknya atau bukan sebaiknya tapi hendaknya ya harus gitu ya. Ketika seseorang itu dikenakan jabirah atau sesuatu yang menutupi luka itu secukupnya. Kalau yang dibutuhkan untuk menutupi lukanya misalkan 3 cm ya sudah 3 cm. Lukanya 2 cm butuh 3 cm untuk menutupnya, ya sudah 3 cm. Jangan kemudian 5 cm, 6 cm begitu ya, berlebihan. Jadi secukupnya. Kenapa? Karena kita harus berwudu. Ya, kalau misalkan luka tersebut di anggota wudu. Atau kita harus wusul kalau misalkan ya nggak ada kalau misalkan ya semua bagian dari tubuh kita harus dibasuh normalnya ketika kita mandi wajib. Nah, perbedaan yang pertama, jabirah diusap semuanya. Kalau khuf cuma bagian atasnya saja yang diusap. Perbedaan yang kedua, kaunu mashiha ghairu muhaddatin biwaqtin. Jabirah itu bisa diusap tanpa ada batasan waktu. Kalau khuf bisa diusap hanya 1 hari 1 malam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Ya. Baik, sebenarnya khuf tadi ada catatan sebenarnya. Kalau misalkan seseorang itu mengusap bagian atas dan bagian bawah, maka ini tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi yang bermasalah itu kalau cuma bagian bawahnya saja yang diusap, ya. Akan tapi tentunya yang lebih utama adalah cukup mengusap bagian atasnya saja, karena itu zahir perbuatan Nabi Muhammad SAW. Beliau cuma mengusap bagian atasnya saja dari khuf beliau SAW. Kemudian perbedaan yang ketiga, jawazul mashi 'alaiha fil hadatsil akbar wa huwa ma yujibul ghusl. Ya, bolehnya untuk mengusap jabirah pada hadas akbar, yaitu hadas akbar itu adalah sesuatu yang mewajibkan untuk ghusl, mandi wajib. Nah, ini terkait tata cara mengusap khuf dan yang semisal hukumnya, walaupun ada perbedaan tadi, 3 perbedaan ya, yaitu mengusap jabirah. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, babun nawaqidil wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Wa nawaqidul wudu mufsidatuhu wa hiya thamaniyatu nawaqid. Nawaqidul wudu itu maksudnya adalah mufsidatuhu, pembatal-pembatal wudu. Dan ada 8 pembatal yang akan disebutkan oleh penulis Sya'di rahimahullah di sini. Wa hiya al-khariju minas sabilain mutlaqan. Pembatal wudu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul atau dubur, mutlakon, secara mutlak, apapun itu yang keluar dari kubul atau dubur. Baik itu sesuatu yang biasa keluar, kencing, feses, ya, atau angin, ya, buang angin, atau sesuatu yang tidak biasa keluar, seperti misalkan keluar kerikil, misalkan begitu ya. Atau contoh favorit anak, ada orang ya termakan gitu ya, earphone yang tanpa kabel itu loh, earphone, kemudian termakan, tertelan maksudnya, kemudian dia ke dokter, kemudian kata dokter
nggak perlu apa-apa, tunggu aja. Kemudian keluar dari jalur belakang, kemudian setelah itu ya beritanya selesai ya, tidak disebutkan apakah dipakai lagi atau tidak ya. Nah, jadi itu terjadi gitu ya. Sesuatu yang keluar, apapun itu, baik yang sering keluar, biasa keluar, atau yang jarang sekali keluar, kasus-kasus yang aneh dan jarang seperti tadi, itu membatalkan wudhu. Baik najis, seperti misalkan kencing, feses najis, atau suci, air mani, itu suci. Atau angin. Angin itu, ketika bawa angin itu gas ya. Hukum asalnya suci ya, udara, angin. Terjadi ketika ada perbedaan tekanan, gitu ya. Udara yang bergerak karena ada perbedaan tekanan. Udara hukum asalnya suci. Kecuali kalau ada muatan-muatan yang juga dibawa oleh angin tersebut, maka ya itu beda kasus. Nah, jadi mau yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar, atau yang najis ataupun yang suci, segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur itu membatalkan wudhu. Itu makna dari kata mutlaqon di sini. Ayam kutul wudhu kullu ma kharaja min makhraji baulin aw ghaitin. Yakni membatalkan wudhu sesuatu yang segala sesuatu yang keluar dari makhraj, ya, dari jalur, ya, baik dari jalur depan atau jalur belakang, baik itu kencing ataupun feses. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid," atau ketika salah seorang dari kalian itu ya datang dari al-ghaid, tempat untuk buang air besar. Wa li hadithi Abi Hurairah marfu'an, "Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Zad al-Bukhari wa qala rajulun min Hadramaut, "Mal hadits ya Abu Hurairah?" Qala fusa'un aw durat. Fusa'un aw durat. Nah, jadi di sini kita lihat berdasarkan hadis, selain firman Allah tadi, ayat tadi, berdasarkan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu salata ahadikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kalian, ya, idza ahdatsa hatta yatawadda, ketika kalian itu memiliki hadas sampai dia berwudu, ya, sampai dia berwudu. Jadi di sini disebutkan bahwa apa sisi pendalilan dari hal ini, ya. Allahu alam, sisi pendalilannya adalah justru ditambahan lafaz setelahnya. Kalau cuma berhenti di sini, ini hadis ini adalah dalil bahwa wudhu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat, begitu ya. Tidak menyebutkan apa-apa tentang pembatal wudhu, begitu loh. Tapi memang menyebutkan idza ahdath, ketika dia berhadas, begitu ya. Berarti kalau cuma potongan hadis ini saja kita simpulkan bahwa ada kondisi hadas, begitu ya. Tapi tidak membuktikan apa yang menyebabkan kondisi hadas tersebut. Yang membahas itu tambahannya, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, akan tapi Al-Bukhari menambah lafadznya. Ada tambahan lafadz di Al-Bukhari. Wa qala rajulun min Hadramaut. Ada orang dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Qala fusa'un aw durat. Abu Hurairah kemudian berkata, kentut. Wa li hadithi Safwan bin Asal al-Mutaqaddim, atau bisa dibaca al-Mutaqaddam. Wa fihi walakin min ghaitin aw baulin aw naumin. Dan berdasarkan hadis Safwan bin Asal, di mana dalam hadis tersebut akan tapi dari buang air besar, kencing, atau tidur. Ini ketika hadis Safwan bin Asal ketika mengusap khuf tadi, gitu ya. Itu boleh mengusap khuf ketika seseorang itu habis buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Itu berarti menunjukkan bahwa itu penyebab yang bisa membatalkan wudunya, ya. Wa li haditsil Miqdad bin Ibn al-Aswad radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil madhi yawsilu dzakarahu wa yatawadda, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dan juga berdasarkan hadis Al-Miqdad Ibn al-Aswad bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang madhi, ya, hendaknya dia membasuh zakarnya dan berwudu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
Wali hadis Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil mustahadah thumma tawadda'i li kulli salatin, akhrajahu al-Bukhari. Dan juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya kepada sahabiah yang mustahadah, kemudian berwudulah untuk setiap salat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi darah mustahadah itu membatalkan wudu ya. Kenapa? Karena keluar dari sabilain. Keluar dari sabilain. Naam. Air madhi juga keluar dari sabilain, dari jalur depan, membatalkan wudu. Ya, jadi berdasarkan dari dalil-dalil ini maka kita simpulkan setiap apapun yang keluar dari sabilain maka itu membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, wadamul katsir wa nahwuhu. Pembatal yang kedua adalah darah yang banyak atau yang semisalnya. Yang di darah ini maksudnya najis, benda najis ketika keluar banyak, maka itu membatalkan wudu. Walaupun keluarnya tidak dari sabilain ya, keluar dari manapun dari anggota tubuh kita, ketika yang keluar itu najis, katsir ya. Ya. Najis katsir. Naam. Yang kedua bentuk ma kharaj min sabilin mukharijun min qiyatil badan in kana bawlan aw katsiran. In kana bawlan aw hitan aw katsiran najisan ghairuhuma. Naam. Ya, jadi ketika sesuatu keluar dari sabilain apapun itu, maka itu membatalkan wudu. Itu sudah selesai tadi. Sekarang, bagaimana kalau keluarnya bukan dari sabilain, akan tapi dari jalur lain di badan kita? Mulut, rongga hidung, rongga telinga ya istilahnya, lubang telinga, atau dari luka misalkan begitu ya. Atau misalkan perut seseorang bolong begitu kan, operasi atau apapun itu begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita lihat di sini, ketika keluarnya bukan dari sabilain, maka apa saja yang bisa membatalkan wudu? Maka di sini disebutkan ya, atau kalau mau lebih jelas lagi kita misalkan menuju ke Zadul Mustaqni, misalkan yang wudu ma kharaja min sabilin, yang wudu ma kharaja min sabilin wa kharijun min baqiyatil badan in kana bawlan aw ghaitan aw katsiran najisan ghairuhuma. Ya, ketika yang keluar dari jalur selain sabilain, kalau itu yang keluar adalah baul, kencing, atau ghaid, feses, tapi keluarnya bukan dari sabilain, tapi dari jalur lain, seperti misalkan ya tadi perutnya, naudzubillah min dzalik, perutnya bolong sehingga kencing keluar dari perut tersebut misalkan, atau feses keluar dari perut tersebut misalkan, ya perut yang bolong tersebut, naudzubillah min dzalik, maka itu juga membatalkan wudu. Selama yang keluar walaupun bukan dari sabilain adalah baul, kencing, atau feses, atau au katsiran najisan ghairuhuma, yang kedua kharaja min sabilin kharijun min begitu ya, benda najis yang banyak. Benda najis tapi harus banyak. Kalau benda najis tapi sedikit maka tidak membatalkan wudu. Ya, seperti misalkan contoh gampang. Mimisan banyak sekali. Yang pakai standar urf, orang-orang mengatakan mimisannya banyak sekali. Nah, berarti keluar darah yang banyak. Darah itu najis. Maka ini berarti keluar dari jalur selain sabilain. Sabilain itu kubul atau dubur. Ini di luar sabilain. Benda najis yang banyak. Maka itu membatalkan wudu. Tapi kalau sedikit, benda najis tapi sedikit, maka tidak masalah. Atau suci tapi banyak, benda suci tapi banyak, keluar dari selain sabilain. Apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya air liur misalkan. Ya, tentunya ada pembahasan tentang air liur ala kulli hal. Tapi misalkan ada benda suci yang lain yang keluar dari selain sabilain begitu ya. Maka itu tidak membatalkan wudu. Ya kalau air liur begitu dikumpulkan kemudian dikeluarkan. Nah, ini
tidak najis kan? Ya, ini tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena tidak najis. Kalaupun itu najis, harus ada syarat kedua, itu banyak, jumlahnya harus banyak. Apa contoh selain darah, benda najis yang bisa keluar dari jalur selain sabilain? Apa contohnya? Mithlud dam al-qai'u wal qai'u was-sadid. Seperti darah itu adalah al-qai' muntahan. Muntahan itu najis. Muntah itu najis, ya. Wal qai'u was-sadid, nanah itu najis. Jadi kalau keluar secara banyak maka membatalkan wudu. Walam yasih haditsun fi wujubil wudu'i minha. Akan tapi kata Syekh Al-Qusayr, tidak ada hadis yang sahih yang mewajibkan untuk berwudu darinya, dari darah dan yang semisalnya, dari benda najis yang banyak yang keluar dari jalur selain sabilain. Waqad dzakara Ibnu Al-Jauzi fi tahqiq sittata ahadits fil wudu'i minad dam wa dha'fiha. Ya, sittata ahadits minal wudu fil wudu minad dam wa dha'faha atau wa dha'afaha, ya, bisa dibaca demikian, wa dha'afaha. Ibnu Al-Jauzi menyebutkan di At-Tahqiq 6 hadis tentang berwudu karena keluar darah, kemudian beliau mendhaifkannya. Wa nassal fuqaha'u ala anna ad-dama la yanqudu illa idza kana katsiran. Ya, para fuqaha itu menyebutkan bahwa darah itu tidak membatalkan wudu kecuali kalau banyak. Ya, ini pendapat yang tadi kita sebutkan, itu pendapat di Hanabilah, ya. Na'am. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Mughni, qala Ahmad, iddatun minas sahabah takallamu fihi. Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, beberapa sahabat berbicara tentangnya. Imam Ahmad itu adalah imam mazhab yang paling banyak, yang paling mengetahui tentang perkataan para sahabat, yang paling banyak mengetahui tentang pendapatnya dan ijtihadnya para sahabat. Dan oleh karena itu khilafnya para sahabat. Dan oleh karena itu ijma'nya para sahabat. Itu otomatis, ya. Tidak ada yang menyaingi Imam Ahmad dalam masalah ini, ya, yakni hampir-hampir semua ulama setuju bahwa Imam Ahmad yang paling banyak mengetahui tentang pendapatnya sahabat dan tabi'in, ya, Allahu a'lam. Jadi ini termasuk perkara yang banyak disaksikan oleh para ulama, gitu, ya. Nah, ini contohnya. Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, beberapa dari sahabat berbicara dalam masalah ini. Fa Abu Hurairah kana yadkhulu asabi'ahu fi anfi. Abu Hurairah memasukkan jari beliau ke rongga hidung beliau. Yakni Allah alam, ini maksudnya adalah masukkan jarinya ke hidung, kemudian mimisan, tapi darah keluar sedikit, dan itu tidak dipahami membatalkan wudu oleh Abu Hurairah. Ibnu Umar asara bathratan. Ibnu Umar memencet jerawat, kemudian keluar darah, kemudian kemudian Ibnu Umar memahami bahwa itu tidak membatalkan wudu. Ibnu Abi Aufa asara dummalan. Ibnu Abi Aufa memencet bisul, kemudian keluar darah, kemudian dipahami bahwa ini beliau tidak memahami bahwa ini membatalkan wudu, gitu, ya. Jadi walaupun itu darah keluar, tapi karena jumlahnya sedikit maka tidak membatalkan wudu. Ibnu Abbasin qala idza kana fahishan. Ibnu Abbas berkata, kalau banyak darahnya baru membatalkan wudu. Wa Jabir adkhala asabi'ahu fi anfi. Jabir memasukkan jari beliau ke rongga hidung beliau. Wa Ibnu Musayyib adkhala asabi'ahu al-'asharah anfahu wa akhrajaha multakhatan bid-dam, yakni wa huwa fi shalah. Intaha. Ibnu Musayyib memasukkan jari beliau, 10 jari beliau ke rongga hidung beliau. Zahirnya gantian, ya. Ya. Wa akhrajaha multakhatan bid-dam, dan beliau mengeluarkan jari beliau tersebut dan ada bekas darah. Yani beliau ketika sedang dalam kondisi sholat, dan itu beliau tidak membatalkan sholatnya, yani dipahami dari hal ini bahwa mereka tidak memahami ini sebagai pembatal wudu. Ya, jadi ketika darah keluar, darah keluar tapi tidak banyak, maka itu tidak membatalkan wudu. Ai annahum law yarawul yasira lam yarawul yasira naqidan lil wudu. Mereka semua tidak melihat bahwa ketika itu yang keluar najis tapi sedikit, maka mereka tidak memandang bahwa itu membatalkan wudu. Nah, waqad ja'a fil wudu
Wa qad jaa'a fil wudu' minal qai'i haditsu Mi'dan bin Talhah an Abi Darda. Dan ada riwayat tentang berwudu karena muntah. Hadis Mi'dan bin Talhah dari Abu Darda, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muntah kemudian beliau berwudu. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Ya, diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata ini adalah riwayat yang paling sahih dalam bab ini. Jadi intinya kita simpulkan ya bahwa ketika sesuatu itu yakni membatalkan wudu itu ketika sesuatu itu keluar dari sabilain apapun itu, mau najis, mau suci, mau yang biasa keluar, mau yang jarang keluar, ya selama itu keluar dari sabilain, kubul atau dubur, membatalkan wudu. Tapi kalau dari jalur selain sabilain, maka yang bisa membatalkan wudu cuma 3, baul, kencing, ghaid, feses, atau benda najis yang banyak. Selain itu tidak membatalkan wudu. Benda najis yang sedikit tidak membatalkan wudu. Ketika jalurnya di luar sabilain. Tapi kalau di sabilain, najis sedikit, najis banyak, suci sedikit, suci banyak, begitu ya. Semuanya membatalkan wudu kalau itu keluarnya dari sabilain. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit ya. Wa zawalul aqli binaumin aw ghairi. Kemudian pembatal wudu yang ketiga adalah hilangnya akal karena tidur atau yang selainnya. Ya, jadi fazawalul aqli bi ayyi sabab, maka hilangnya akal dengan apapun sebabnya, kanaumin seperti tidur, au ighma'in atau pingsan, au jununin atau gila, au sukrin atau mabuk, au banjin karena narkotik misalkan ya, hilang akal karena apa istilahnya itu ya, karena narkotika, nadra, karena narkoba, itu apa istilahnya kalau hilang akal karena itu ya, ya itulah ya, Anda tidak terhadirkan sekarang istilahnya. Nanti antum bantu ya setelah ini di sesi tanya jawab, insya Allah. Yang qudul wudu, maka hilangnya akal ini semuanya membatalkan wudu. Li hadithi Sofwan bin Asal al-Mutaqaddim atau al-Mutaqaddam, bisa dibaca dua-duanya. Berdasarkan hadis Sofwan bin Asal yang telah lewat. Wali hadithi Ali marfu'an, dan berdasarkan hadis Ali secara marfu', yakni ini sabda Nabi Muhammad SAW, al-ainu wika ussah, faman nama falyatawadda. Mata itu adalah tali pengikat dubur. Barang siapa yang tertidur, maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wal lafdzu lahu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan lafaz ini milik Ibnu Majah. Wa akhrajahu Ahmad min hadits Muawiyah, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Muawiyah. Qala Ibnu Hajar fi Talkhis, qala Ibnu Abi Hatim, sa'altu abi an hadzainil haditsain fa qala laisa biqawiyyin. Ibnu Hajar berkata dalam kitab At-Talkhis, ya, Ibnu Abi Hatim berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang kedua hadis ini, maka beliau berkata tidak kuat, keduanya tidak kuat. Wa qala Ahmad, haditsu Ali asbatu min hadits Muawiyah fi hadzal bab. Imam Ahmad berkata, hadis Ali itu lebih kuat ya secara sanad dibandingkan hadis Muawiyah dalam bab ini. Wa hassan al-Mundhiri wa Ibnu Shalah wa Nawawi hadits Ali. Al-Mundhiri dan Ibnu Shalah dan An-Nawawi menghasankan hadis Ali. Hadis Ali yang tadi, al-ainu wika ussah. Mata itu tali pengikat dubur. Faman nama falyatawadda. Maka barang siapa yang tidur, berwuduklah. Perintah ya, berwuduklah. Wal wika'u huwa ma yurbatu bihi. Wika itu adalah tali pengikat. Wassah yu'abbaru bihi anid dubur. Sah itu adalah istilah untuk yang dimasukkan adalah dubur. Ini istilah halusnya, gitu ya. Istilah halusnya. Ay annahu madama muntabihan fa innahu yataharrazu min khurujir rih. Yang dimaksud mata itu adalah tali pengikat dubur, maksudnya adalah ketika dia itu terjaga, tidak tidur, maka dia itu bisa menahan keluarnya angin, keluarnya kentut. Amman naumul yasiru alladzi la yazulu ma'ahu syu'ur fala yanqudu. Adapun tidur yang sedikit yang itu tidak membuat dia itu tidak sadar, yakni dia tertidur cuma sedikit, dia masih sadar sekelilingnya,
Maka ini tidak membatalkan wudu. Li hadithi Anasin qala, berdasarkan hadis Anas di mana beliau berkata, uqimatis salatu wa rajulun yunaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat didirikan, salat yakni sudah dikumandangkan iqamah untuk salat, sementara ada seseorang yang berbicara secara private dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara secara empat mata saja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani bisik-bisik begitu ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kan ada hajat yang khusus yang hendak dia tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famazala yunaji hatta nama ashabuhu. Maka orang tersebut terus-menerus berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdua saja sampai para sahabat yang lain tertidur. Ini lagi nunggu sholat ya, sholat sudah mau ditegakkan. Summa qama fa shalla. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit kemudian sholat dan para sahabat langsung sholat semua gitu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mengomentari hal ini. Berarti ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW itu takrir, persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Maka ini tidak membatalkan wudhu. Tidur yang sedikit tidak membatalkan wudhu. Itu kesimpulan yang kita ambil dari hadis ini. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wali hadis Ibnu Abbasin qala faja'altu idza awfaitu ya'khudhu bi syahmati udhuni. Ini hadis di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menuju ke tante beliau ya, bibi beliau Maimunah. Kemudian Ibnu Abbas nginap di rumah Maimunah ya, di rumah bibi beliau, dan kemudian berkata, kalau Nabi Muhammad SAW salat malam maka bangunkanlah aku. Maka ketika Nabi Muhammad SAW bangun salat malam, Maimunah membangunkan keponakannya Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas ikut sholat bersama Nabi Muhammad SAW di bagian kiri beliau. Kemudian dipindahkan oleh Nabi Muhammad SAW ke bagian kanan. Ketika mulai ngantuk Ibnu Abbas, maka kemudian ya dibuat terjaga lagi oleh Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan beliau Nabi Muhammad SAW memegang ya syahmati uzuni, memegang daun telingaku. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masya Allah ya. Pengalaman yang tidak terlupakan pastinya. Dijewer oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian yang bisa kami sampaikan ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita sampai pada pembatal wudu yang keempat ya, masih ada 4 pembatal wudu yang lain. Nah, di Hanabilah ada sebanyak itu pembatal wudunya ya, jauh lebih sedikit yang kalau misalkan di mazhab Syafi'i. Baik, hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar, sebelum Ana melanjutkan terkait komentar Ana barusan ya, tentunya dalam masalah ini ya secara umum ini masih sama dengan mazhab Syafi'i, hal-hal yang membatalkan wudu di sini. Akan tapi tentunya ada beberapa perincian begitu ya, terkait misalkan bagaimana kalau jalur selain sabilain, sesuatu yang keluar dari jalur selain sabilain itu apa saja yang membatalkan wudu. Nah, itu berbeda antara Hanabilah dengan Syafi'iyah. Kemudian tentang tidur seperti apa yang itu membatalkan wudu, itu juga ada sedikit perbedaan antara Hanabilah dan Syafi'iyah. Kan tapi kita fokus pada kitab ini insyaallah. Ya, kita tidak memperbanyak pembahasan tentang khilaf para ulama. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.